Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang kita boleh berjumpa kembali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih atas kesempatan kami boleh mendengar lagi firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, terangilah dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Imamat pasal yang ke-9, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-24, firman Tuhan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu sembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mengajak yang lain untuk bersama-sama menikmati keselamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua orang dituntut terampil dan bekerja profesional. Itu berarti harus menguasai bidang pekerjaan yang digeluti, apapun itu. Tak boleh hanya sekedar, melainkan harus mahir dan terampil, barulah menggembirakan dan menyenangkan bagi banyak orang atau banyak pihak. Sebaliknya, bila asal-asalan, maka hasilnya tak memuaskan, bahkan mengecewakan. Tuhan yang memberitahukan apa yang dan bagaimana membawa persembahan kepada Tuhan melalui Musa. Hal itu disampaikan Musa kepada Harun dan keturunannya. Harun belajar dan menguasainya. Buktinya, Allah disenangkan dengan kehadirannya yang memenuhi kemah pertemuan. Umat pun disenangkan karena kehadiran Allah itu. Ini menuntut tanggung jawab yang besar. Orang lain tak tahu apa yang dikerjakan oleh para imam, tetapi Tuhan mengetahuinya. Tak boleh sembarangan atau asal-asalan. Bahkan Tuhan bisa marah dan menolak persembahan yang diserahkan atau dipersembahkan bila tidak sesuai yang diinginkan, sebagaimana yang telah disampaikan Tuhan melalui Musa
hamba Tuhan itu. Jadi, walaupun umat tidak mengetahui, namun Tuhan mengetahuinya, sehingga tidak boleh sembarangan atau asal-asalan tadi. Melainkan harus dengan cermat, dengan tepat, dan dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara-saudara, kita adalah umat yang dipercayakan Tuhan, imamat am, orang-orang percaya. Berarti kita semua juga dipercaya untuk membawa persembahan, yakni mengajak saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Kita mengajaknya melalui sikap hidup kita sehari-hari yang memuliakan nama Tuhan. Itu kita tunjukkan dengan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Tidak boleh hanya dengan kata-kata saja, tapi juga dengan tindakan nyata. Tidak boleh berpura-pura, karena segala yang kita lakukan diketahui oleh Tuhan. Mungkin sesama tidak mengetahui, karena juga mempercayakan saja kepada kita. Tetapi Tuhan Maha mengetahui dan menginginkan kita melakukan dengan cermat dan rapi, serta penuh dengan kesungguhan. Bukti kesungguhan dan ketelitian serta kebenaran yang kita lakukan adalah berkenannya Allah hadir dan menyertai serta memberkati kita semua. Hal itu juga nyata dan akan dirasakan oleh orang di sekitar kita, yakni umat Tuhan yang bersuka cita dan memuliakan Allah. Kita bersyukur kalau kita dipercayakan Tuhan mengajak orang lain datang dan menyembah Tuhan. Karena saudara-saudara, tidak semua orang dipercayakan oleh Tuhan. Sama seperti orang yang dipercayakan Tuhan bertugas di kamar pertemuan itu. Bukanlah semua orang, melainkan hanya Harun dan keturunannya. Banyak orang yang membutuhkan pertemuan dengan Tuhan agar menikmati keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan kita dipercaya untuk memungkinkan pertemuan itu terjadi. Maka mari kita manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Janganlah kesempatan itu disia-siakan. Tentu itu bukan hanya pendeta, tapi juga penatua dan diaken. Demikian juga para pengurus pelayanan kategorial yang baru diteguhkan. Bahkan semua warga sidi jemaat yang telah menyatakan ya dengan segenap hatiku untuk menjadi alat yang berguna bagi Tuhan. Mari kepercayaan yang diberikan kepada kita, khususnya sepanjang masa tugas yang dipercayakan itu, kita lakukan sebagai presbiter, demikian juga sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT dengan baik. Tapi juga untuk kita semua yang telah menerima peneguhan sidi dan kita berjanji mengatakan ya dengan segenap hatiku untuk mengikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Menjadi perantara antara umat atau sesama dengan Tuhan adalah kesempatan yang membahagiakan bagi kita. Tidak semua orang dipercayakan untuk tugas yang mulia itu. Mari kita jalankan dengan penuh tanggung jawab iman. Memang saat ini kita sedang mengalami berbagai kesulitan sehubungan dengan COVID-19. Namun Tuhan tidak kurang akal dan memampukan yang akan memberikan kepada kita kemampuan dan jalan keluar agar kita tetap dapat melayaninya untuk melakukan kehendaknya. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan semua yang kita butuhkan agar dapat melayani atau melakukan pekerjaannya tersedia di hadapan Tuhan. Maka mari kita datang dan memohon pertolongan, memohon bimbingannya. Dia pasti mau dan senang menolong kita. Sebab dengan menolong kita, maka pekerjaan Tuhan sendiri akan terlaksana dengan dan melalui kita. Kita sendiri juga merasa banyak kebutuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kesulitan demi kesulitan sering terjadi, bukan hanya karena COVID-19, tetapi memang begitulah dalam kehidupan di dunia ini. Namun, kita semua ketahui bahwa Tuhan mengetahui itu. Tuhan tahu kesulitan atau persoalan-persoalan kita. Maka mari kita datang memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan. Sebab Dia tahu apa yang kita butuhkan. Maka mari kita datang kepada Dia. Dia akan memberikan sesuai belas kasihannya. Tetapi juga agar namanya tetap kita puji dan kita muliakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu, bimbing kami mengerti dan melakukannya. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri
menjadi perantara sesama menghadap Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan mau memakai kami menjadi alat yang berguna. Bimbing kami, baik kami sebagai presbiter, pengurus pelayan kategorial, pelayan PAPT, pengurus unit misioner, kami semua yang telah diteguhkan menjadi anggota SIDI, yang menyatakan ya dengan segenap hati mengikuti Tuhan. Biarlah benar Engkau memperlengkapi kami, memampukan kami. Sebab seringkali kami banyak mengalami kesulitan, bahkan kesulitan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan mengetahui itu. Berilah kepada kami, supaya kami mampu. Banyak saudara-saudara kami menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tolong kami, mampukan kami menolong mereka. Biarlah mereka kembali ke jalan Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Kasihani mereka yang menyimpang dari jalan-Mu supaya kembali ke jalan yang benar. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan tolonglah mereka supaya beroleh kesembuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan mereka melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat Tuhan, memimpin dengan baik. Termasuk juga gereja, supaya Tuhan pakai menjadi alat yang berguna, mengajak sebanyak mungkin orang menjadi percaya dan mengikuti jalan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.